Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelumnya bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sekarang kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah, sekarang Ibu akan cek kehadirannya terlebih dahulu. Bagi yang terpanggil silakan untuk berdiri karena Ibu juga akan cek kerapiannya juga. Meka Clara, Hadir, Bu. Yusmira, Hadir, Bu. alhamdulillah berarti hadir semua ya. Bagus Ya, Bu. sekali, pertahankan selalu kehadirannya. Nah, sebelum kita atau sebelum Ibu jelaskan materi kita pada hari ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu siapa yang lengkap sholatnya 5? Saya, Bu. Ya, Lara, bagus sekali. Pertahankan. Dan sekarang Ibu mau tanya lagi, siapa yang membaca Al-Quran sesudah sholat maghrib atau siapa yang membaca Al-Quran sesudah sholat isya? Saya, Bu. Saya Mira. Kapan Mira baca Al-Quran? Subuh tadi. Subuh tadi ya. Kalau Lara? Belum ya? Maghrib, Bu. Maghrib ya, bagus sekali. Bagi yang sudah membaca Al-Quran sesudah sholat itu sangat bagus, pertahankan dan tingkatkan. Dan bagi yang belum, biasakan karena Al-Quran itu merupakan sumber utama dan yang paling utama yang harus kita baca, kita pelajari dan kita amalkan isinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi berkaitan yang Ibu katakan tadi itu mengenai Al-Quran juga akan berkaitan dengan pembelajaran atau materi kita pada hari ini. Baik, sebelumnya Ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya lagi sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, siapa yang masih ingat apa materi kita pada minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Lara, silakan apa? Konsep usul fikih, Bu. Ya, betul sekali. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang konsep usul fikih. Apa saja poin-poin penting kita pelajari? Yang pertama itu apa? Pengertian fikih dan usul fikih. Ya, pengertian fikih dan usul fikih. Yang kedua, Objek pembahasan fikih dan usul fikih. objek pembahasan fikih dan usul fikih. Yang ketiga apa? Pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Bagus sekali karena Ananda masih ingat dengan materi kita pada minggu lalu. Nah, sekarang apa itu fikih yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Apa itu usul fikih? Saya bisa, ya Lara. Usul fikih artinya dasar atau sarana dasar untuk memahami has atau sunnah agar dapat menghasilkan hukum syara. Ya, betul sekali. Yang mana usul itu bisa diartikan sebagai dasar ataupun landasan untuk menghasilkan suatu hukum syara. Betul sekali. Dan Ananda semua bagus sekali karena Ananda masih ingat dengan materi kita pada hari ini. Jadi Ibu harapkan Ananda bisa mengulang materi kita pada minggu lalu. Jangan dilupakan meskipun pada saat sekarang ini kita memasuki materi baru. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya lagi, siapa yang sudah tahu apa materi yang akan kita bahas pada hari ini? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Yang Mira apa? Sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhalaf. Ya, betul sekali. Pada pertemuan kali ini, itu kita akan mempelajari tentang sumber-sumber hukum Islam. Itu sumber hukum Islam yang muttafaq dan sumber hukum Islam yang mukhalaf. Ya. Nah, jadi pada bab ini yaitu tentang sumber-sumber hukum Islam ini itu kita ada 3 kali pertemuan. Nah, jadi dalam 3 kali pertemuan ini kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum dan Ananda semua harus paham dan mengerti tentang sumber-sumber hukum Islam ini. Nah, jadi sumber hukum Islam ini ada 2. Yang pertama itu sumber hukum yang muttafaq dan mukhalaf. Sumber hukum yang muttafaq itu adalah sumber hukum yang disepakati, sedangkan sumber hukum yang mutalak ini adalah sumber hukum yang tidak disepakati. Sampai di sini paham atau ada pertanyaan?
Ada, Bu. Ya, silakan Nara, apa? Bu. Apa maksud dari sumber hukum Islam yang disepakati dan yang tidak disepakati dan bagaimana kedudukan antara keduanya, Bu? Ya, bagus. Pertanyaannya sangat bagus. Nanti Ibu akan jawab sekarang. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Apa sih tujuan kita mempelajari dari materi ini? Nah, setelah Ibu menjelaskan tujuan dari mempelajari materi ini, tentu pertanyaan dari Lara tadi akan terjawab. Jadi, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah agar Ananda atau anak-anak Ibu bisa memahami atau bisa mengetahui apa sih itu sumber hukum yang mutafak dan apa itu sumber hukum yang mutalaf, dan tujuannya agar Ananda juga dapat bisa mengorganisasikan atau memilah-milah mana yang termasuk sumber hukum yang mutafak dan mana yang termasuk sumber hukum yang mutalaf. Nah, jadi pertanyaan Lara tadi itu sangat bagus, yaitu maksud dari sumber hukum yang mutalaf dan sumber hukum yang mutafak tersebut. Sumber hukum mutafak itu adalah sumber hukum yang sudah disepakati oleh seluruh ulama. Maksud di sini adalah tidak ada ulama satupun yang menentang bahwa sumber-sumber hukum misalnya mutafak itu sudah disepakati dan bisa dijadikan hujah dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam menentukan hukum Islam. Sedangkan sumber hukum yang mutalaf itu adalah sumber hukum yang tidak disepakati. Maksud di sini adalah tidak semua ulama menyepakati sumber hukum-hukum yang mutalaf ini bisa dijadikan hujah ataupun sebagai pedoman untuk menentukan dalam hukum Islam. Sampai di sini paham? Paham, Bu? Alhamdulillah. Baiklah. Jadi sekarang seperti Ibu katakan tadi bahwa pembelajaran kita hari ini adalah sumber hukum Islam. Ada sumber hukum mutalaf. Nah, apa? Saru, ada apa tadi? Saruman qoblana. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa Ananda semua harus memahami atau Ananda harus bisa mengorganisasikan mana yang termasuk hukum yang mutafak dan mana yang termasuk sumber hukum yang mutalaf. Nah, sekarang perhatikan peta konsep yang sudah Ibu bikin, dan silakan Ananda untuk bikin di buku cetakannya agar Ananda lebih mudah memahaminya. Nah, yang mana sumber hukum Islam itu ada dua. Itu ada sumber hukum yang mutafak atau yang disepakati tadi, dan juga sumber hukum yang mutalaf. Apa itu mutalaf tadi? Sumber hukum yang tidak disepakati. Yang mana sumber hukum yang mutafak itu yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ijma, ada empat qiyas, ada qiyas. Nah, ini merupakan sumber hukum yang sudah disepakati oleh seluruh ulama. Tidak ada yang bisa menentangnya bahwa ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum atau hujah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mutafak ini yang pertama itu adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, yang kedua itu ada sumber hukum yang tidak disepakati, itu adalah mutalaf. Yang pertama itu apa? Ihtisan. Ada ihtisan. Yang kedua Istihab. Yang ketiga Maslahah al-mursalah. Yang keempat uruf. Yang kelima Ghazaliyah. Yang keenam itu ada Saruman qoblana. Dan yang ketujuh itu adalah Manhaj Salafi. Jadi Ananda harus bisa yang mengorganisasikan ini ya. Ya, Bu. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, jadi setelah pada semua Ananda bisa untuk mengorganisasikan ini pada pertemuan kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini atau yang akan kita pelajari ini, sumber hukum Islam ini itu kita pelajari secara bertahap. Nah, jadi pada hari ini kita fokuskan dulu terhadap sumber hukum yang mutafak atau sumber hukum yang disepakati. Nah, yang pertama kita bahas tentang Al-Quran. Sumber hukum Islam itu yang mutafak yang pertama itu ada Al-Quran. Nah, yang mana Al-Quran ini merupakan sesuatu yang sangat familiar bagi kita, apalagi kita sebagai Umat Islam. Siapa yang tahu atau siapa yang bisa memberikan pengertian apa itu Al-Quran? Saya, Bu. Ya, saudara Lara, silakan. Al-Quran adalah firman Allah
berasal dari bahasa Arab yaitu qara'a yaqra'u Qur'ana. yang artinya bacaan atau bacaan yang rendah. Apa tadi qara'a berasal dari bahasa Arab yaitu Qara'a, yaqra'u dan Qur'ana, Bu. Qur'an. Nah, jadi kalau Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab itu qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya Bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran itu merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan berbahasa Arab yang diturunkan secara mutawatir yang diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas yang membacanya menilai ibadah. Nah, itulah yang dinamakan dengan Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini merupakan sumber pertama dan paling utama, sumber hukum yang paling utama dan paling utama dalam ajaran kita atau ajaran agama Islam. Jadi Al-Quran sebagai sumber hukum ini, jadi Ananda diharapkan dapat mempelajari, membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi Al-Quran ini sumber yang pertama, sumber hukum Islam yang pertama. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan lagi bahwa dalam menetapkan hukum ini Al-Quran itu memiliki beberapa perubahan. Yang pertama, Al-Quran itu tidak memberatkan. Maksudnya di sini adalah ajaran Islam atau hukum Islam ini tidak memberatkan umatnya. Misalnya dalam penetapan ibadah sholat itu kita hanya diperintahkan untuk melaksanakan sholat dalam 5 waktu, yaitu sebanyak 17 rakaat saja. Sedangkan pada awalnya perintah sholat ini ada 50 rakaat. Tapi karena Islam ini tidak memberatkan, jadi kita hanya diperintahkan melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat dalam 5 waktu. Cukup berapa rakaat? 2, 3, 4, 4. Ya, betul. Zuhurnya berapa rakaat? 4. Dari 4 rakaat. Bagus sekali. Nah, jadi Al-Quran ini dalam menetapkan hukum ini tidak memberatkan. Yang kedua pedomannya itu adalah Islam ini, hukum Islam ini meringankan beban. Jadi Islam ini tidak memberatkan umatnya dan juga meringankan. Bahkan kita diberi rukhsah atau keringanan dalam melakukan satu ibadah. Misalnya kita bisa melaksanakan sholat secara jamak dan kasar ketika kita dalam perjalanan. Selanjutnya yang ketiga itu penetapan hukum Islam ini itu ditetapkan secara bertahap. Apa itu yang secara bertahap? Bisa kita lihat pada contoh penetapan hukum kamar yang pada asalnya hukum kamar ini adalah dibolehkan, tetapi setelah itu berubah menjadi haram ketika hendak sholat saja, dan berubah lagi menjadi haram sebelumnya. Sampai sekarang hukum kamar itu adalah haram. Nah, jadi pada Al-Quran ini atau sumber hukum yang pertama ini, Al-Quran itu merupakan kedua itu adalah sumber hukum Islam yang utama. Nah, jika sesuatu hukum tidak ada di Al-Quran, maka kita bisa masuk ke sumber hukum Islam yang kedua, itu adalah hadis. Nah, hadis ini merupakan berasal dari bahasa Arab juga, yaitu hadis saya dan hadis yang artinya baru kabar atau Berita. perbuatan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut istilah, siapa yang tahu apa itu menurut istilah? Oke, kalau tidak dijelaskan, hadis menurut istilah itu merupakan segala sesuatu, baik itu berupa perkataan, perbuatan, takrir yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi dalam hadis ini juga terbagi atas 3. Apa itu? Yang pertama itu ada hadis apa? Hadis Dia. qauliyah. Yang kedua itu ada hadis
fi'liyah. Yang ketiga ada hadis Takririyah. takririyah. Nah, hadis qauli ini merupakan hadis yang berupa qauli, itu adalah Perkataan atau ucapan. Jadi hadis qauliyah ini adalah segala berbentuk perkataan yang atau ucapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu adalah hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah ini adalah hadis fi'il atau pekerjaan. Jadi hadis fi'liyah ini adalah segala sesuatu Perbuatan. pekerjaan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hadis takliyah ini apa? Ketetapan, itu segala sesuatu sikap dia Nabi Muhammad yang mana Nabi tidak membantah dan tidak menjatuhkan, itu disebut dengan Takririyah. Nah, sampai di sini paham? Paham. Baik, sekarang kita masuk ke diskusi kita. Sekarang silakan Anda untuk duduk berkelompok lagi seperti minggu lalu. Ya, bagus. Selesai ya. Jadi untuk selanjutnya yang akan kalian diskusikan per kelompok, semua kalian harus mendiskusikan. Silakan buka bukunya terlebih dahulu, yaitu buku halaman 79. Sekarang kalian diskusikan sumber hukum Islam yang ketiga dan yang keempat. Apa itu? Ijma dan qiyas. Semua kelompok harus mendiskusikan dan bikin di buku catatannya catatan kecil yang akan kalian presentasikan mengenai dua poin ijma dan qiyas. Yang mana nanti akan presentasi. Minggu lalu sudah presentasi kelompok berapa? 3 dan 4 ya? Ya, Bu. Jadi minggu sekarang yang akan presentasikan itu adalah kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 mempresentasikan ijma, kelompok 2 mempresentasikan qiyas. Nanti setelah presentasi itu ada pertanyaannya. Oke? Oke, bahkan presentasi Ibu beri waktu selama 6 menit atau 5 menit lebih kurang gitu ya. Nah, silakan. Apakah sudah siap? Sudah, Bu? Ada kendala di kelompok 1? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak, kita mulai presentasinya pada kelompok 1 terlebih dahulu ya. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi tentang saya tentang ijma. Yang pertama, pengertian ijma. Secara bahasa, ijma artinya sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid terhadap satu perkara hukum. 2. Macam-macam ijma. Menurut sejarah hukum Islam, ijma ada 2 macam. 1 ijma sarih dan 2 ijma sukuti. Ya, sekian dari saya dari perwakilan kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perwakilan kelompok 1 ada Lara. Sekarang dari presentasi dari kelompok 1 tadi mengenai ijma tadi. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Iya, dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Silakan untuk bertanya. Ya, silakan dari kelompok 2 mengajukan pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan ijma sarih dan ijma sukuti? Ya, pertanyaannya sangat bagus. Sarih dan sukuti. Nah, tadi kan kelompok 2 belum menjelaskan ya. Hanya menyebutkan poin-poinnya saja. Siapa yang bisa untuk menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan Lara. Saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama yaitu ijma syariah, yaitu kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahid. Yang kedua ijma sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahid lain. Ya, jawaban yang sangat bagus. Betul yang dijawab oleh kelompok 1 tadi mengenai pertanyaan yang kelompok 2 tadi. Itu pengertian dari ijma sarih yang sudah disebut. Nah, jadi ijma itu sekarang yang dijelaskan lagi ya. Ijma itu berasal dari kata ijma itu merupakan kesepakatan para ulama. Jadi
Dan perlu Anda ketahui juga bahwa ijma itu ada setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Nah, jadi pada masa Nabi Muhammad SAW itu ijma itu tidak ada. Karena kenapa? Karena segala sesuatu urusan ataupun segala sesuatu permasalahan itu bisa ditanyakan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pada zaman Nabi Muhammad SAW ijma itu tidak ada dan tidak berlaku. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, baru ada ijma atau kesepakatan para ulama. Dan pertanyaannya tadi, ijma syar'i itu adalah kesepakatan seluruh mujtahid tanpa terkecuali. Sedangkan ijma seperti ini adalah kesepakatan yang berasal dari satu orang mujtahid yang disaksikan oleh atau diketahui oleh mujtahid lain, sedangkan mujtahid lain itu tidak membedakan dan tidak juga menyatakan. Jadi itu juga dikatakan sebagai ijma syar'i, ijma sukuti. Jadi kedua ijma ini harus kalian pahami. Sampai di sini paham? Nah, jadi ijma ini merupakan sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu sumber sesudah hadis. Sampai di sini paham? Paham. Baik. Sekarang siapa kelompok 2? Kelompok iya. Sekarang silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 2, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin membahas materi tentang kias. Kias secara bahasa artinya mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Rukun kias ada 4, yaitu al-asy, hukum asal, far'u, cabang, hukum yang ada pada pokok yang disamakan dengan cabang, illat, kesamaan sifat. Macam-macam kias. Kias aula. Kias aula yaitu illat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'u lebih utama mendapat hukum daripada as. 2. Kias musawi adalah illat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'u sama dengan as untuk mendapatkan hukum. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali presentasi dari kelompok 2 tadi. Jadi, siapa di sini yang dari kelompok lain yang ingin bertanya terhadap kelompok 2? Siapa? Ya, dari kelompok 1, silakan mengajukan pertanyaannya. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan kias aula dan musawi? Ya, apa yang dimaksud dengan kias Aula dan musawi. Nah, tadi kan ada dari kelompok tadi menyebutkan itu tentang kias aula dan musawi. Ya, kelompok 1 silakan untuk tanggapi pertanyaannya. Kias aula, illat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'u lebih utama mendapatkan hukum daripada as. Kias musawi itu adalah illat yang mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'u sama dengan as untuk mendapatkan hukum. Ya, jawabannya sangat bagus. Sekarang Ibu jelaskan kembali. Yang pertama kita bahas mengenai itu kias. Kias itu adalah menyamakan hukum. Yaitu sesuatu hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam ijma, tidak ada dalam hadis, maka itu bisa dilakukan kias itu dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Apa-apa saja tadi rukun kias itu ada al-as ini dinamakan dengan hukum asal. Hukum asalnya yang ada apakah dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam ijma. Yang kedua apa hukumnya? Far'u, Ada far'u. Apa itu far'u? cabang. Far'u itu cabang. Cabang maksudnya di sini adalah sesuatu hukum yang tidak ada, sehingga dalam Al-Quran, hadis dan ijma, sehingga cabang ini memerlukan penyamaan hukum dengan hukum asal. Yang ketiga apa? Ada al-hukm. Al-hukm apa itu? Hukum yang ada pada pokok yang disamakan dengan cabang. Hukum yang ada pada pokok. Misalnya hukum yang ada pada al-as yang akan disamakan dengan hukum far'u. Contohnya itu misalnya dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana hukum memukul kedua orang tua.
Tapi ada menjelaskan tentang dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang hukum berkataah kepada orang tua. Jadi berkataah kepada orang tua itu dinamakan dengan al-as atau itu hukum hasar. Sedangkan hukum orang tua berarti orang tua itu adalah faru atau itu cabang yang akan disamakan hukumnya. Yang keempat itu apa? Ada ilah. Apa ilah itu? Sifat. Caca. Ada sifat. Ilah itu adalah persamaan sifatnya. Jadi al-as atau hukum asal ya, sesuatu yang ada di hukum asal yang akan disamakan atau cabangnya tersebut atau fakta tersebut harus memiliki persamaan sifat. Contohnya di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang hukum berkataah tadi, tidak dijelaskan tentang menyakiti kedua orang tua atau memukul kedua orang tua. Jadi hukumnya itu atau ilahnya itu sama, yaitu ilahnya itu sama-sama menyakiti orang tua. Jadi hukumnya itu sama, itu tidak boleh, bahkan dilarang keras dalam agama kita. Nah, pertanyaan tadi itu adalah aula dan musawi. Kias aula ini merupakan kias yang farunya atau hukum asalnya itu lebih hukumnya itu lebih atau lebih diberatkan daripada hukum asalnya. Misalkan tadi perkataan tadi, yang mana hukum asalnya itu kan hanya berkata itu tidak boleh. Cabangnya itu adalah menyakiti kedua orang tua. Jadi menyakiti kedua orang tua itu lebih berat hukumnya daripada berkata bahkan meskipun keduanya sama-sama dilarang. Yang kedua itu musawi. Apa itu musawi tadi? Yang musawi? Musawi ialah ilah mewajibkan adanya hukum dan keadaan faru sama dengan as untuk mendapatkan hukum. Ya, betul sekali. Jadi alas di hukum alas dengan farunya itu atau hukum yang akan kita samakan dengan alas itu memiliki kesamaan hukum. Misalnya hukum memakan atau menghabiskan harta anak yatim. Keduanya sama-sama dilarang karena memiliki ilah yang sama, itu sama-sama membinasakan atau menghabiskan atau menghilangkan harta anak yatim tersebut. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum ibu tutup belajar kita pada hari ini, sekarang kita simpulkan terlebih dahulu. Nah, jadi seperti yang dijelaskan tadi atau seperti yang kita diskusikan tadi juga, bahwa sumber hukum Islam itu ada dua, sumber hukum yang mutafak dan mu'tabar. Sumber hukum Islam mutafak itu sumber hukum yang disepakati, mu'tabar tidak disepakati. Nah, sumber hukum yang mutafak ini adalah sumber hukum yang disepakati. Itu ada yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, dan yang keempat ada qiyas. Keempat ini merupakan sumber hukum yang tidak ada keraguan padanya untuk dijadikan hujah dalam kehidupan sehari-hari atau dijadikan sebagai sumber hukum dalam menetapkan hukum Islam. Nah, jadi jika kita mencari sesuatu hukum atau jika hukumnya itu bisa kita cari sumber hukumnya di Al-Quran. Jika tidak ada Al-Quran, kita cari ke hadis. Jika tidak ada di hadis, kita cari ke ijma para ulama. Jika tidak ada juga bisa dilakukan itu pengkiasan, yaitu menyamakan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, jadi untuk sekarang, untuk pekerjaan rumahnya silakan Ananda kerjakan evaluasinya, itu uji kompetensi bagian A dan B-nya. Sudah lihat? Sudah, Bu. Asalkan untuk dikerjakan di rumah dan kita periksa bersama-sama minggu depan. Dan jangan lupa baca-baca juga tentang sumber hukum mutlak yang akan kita bahas minggu depan. Oke? Oke, Bu. Baiklah, Ibu sudah ingin membaca. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.